Itu sudah pernah dilakukan semuanya oleh kepala desa yang dulu disebut relawan desa lawan COVID-19. Nah, istilah yang dipakai hari ini mengikuti kondisi lokal. Mau pakai istilah Satgas, mau pakai istilah Jogo Tonggo, mau pakai istilah itu enggak apa-apa, silakan saja. Yang penting substansinya dana desa harus digunakan untuk mendukung seluruh program yang sudah ditetapkan oleh pemerintah untuk kepentingan PPKM berbasis mikro atau di tingkat. Oh, PPKM. PPKM. Pelajaran. Pelajaran yang SD PPKM. Iya tenan po Kak? Iya. Ini apa ngurus? Pembatasan kegiatan sosial masyarakat. Tak kira PPKM pelajaran Di desa. Kan lagi musim pandemi. Wong-wong pemerintah kuwi kan pemerintah desa. Alasannya eneng. Kok eneng corona meledak di sebuah dusun. Ketika masyarakatnya kuar-kuar, oleh jawab sederhana, ora enek duite. Ora enek duite, ora enek anggaran dan sebagainya. Kudune mari iki wis gak bisa seperti itu. Jadi memang kudune terencana tenan berarti. Iya, terencana dan aturan-aturan pemerintah itu kan sudah memperbolehkan. Korelasine karo ning corona kuwi piye maksudnya apa wae isine PPKM? Nah, dalam hal pengendalian corona itu kan sebenarnya ada 3 hal. 3M, 5M, atau MM yang lain itu. Tapi kebijakan pemerintah yang tren hari ini adalah pembatasan kegiatan masyarakat. Nah, yang hari ini dikampanyekan oleh Menteri Desa, oleh Presiden, oleh hampir semua kementerian adalah bagaimana ada pembatasan kegiatan masyarakat secara mikro di desa, dan itu didanai melalui dana desa. Iso. Anyar ki yo, akeh berarti. Ya mulai Februari. Iya, mulai Februari kemarin. Implementasi ini saiki wis pirang cara ngene dhewe pirang persen? Kalau hari ini saya kira untuk PPKM masih belum ada, tapi Desa Aman Covid itu kan sudah berjalan mulai kemarin. Karo apa kuwi? Kampung lonceng-lonceng niku. Kampung Tangguh Semeru. Nah, bedanya apa? Nah, kuwi masyarakat harus kita sampaikan, Pemdes harus kita kasih pemahaman bahwa ojo ke balik-balik kasmi, ojo ke balik-balik. PPKM yo PPKM, Desa Aman Covid yo Desa Aman Covid, Kampung Tangguh Semeru yo Kampung Tangguh Semeru. Jangan sampai pemahaman kita PPKM ku yo Kampung Tangguh Semeru, Desa Aman Covid yo Kampung Tangguh Semeru. Nah, pada dasarnya di desa itu kan sudah kita perbolehkan sejak 2020 ada yang namanya Desa Aman Covid. Nah, Kampung Tangguh Semeru isinya adalah Desa Aman Covid itu. Jika Pemdes Desa Aman Covid-nya itu berjalan, maka Kampung Tangguh Semeru sudah pasti berjalan. Karena Kampung Tangguh Semeru ini adalah
Kegiatan terus indikatornya podo ya? Sama, merek yang itu diusung oleh kepolisian, oleh Polda. Siap. Dan itu untuk meningkatkan gairah masyarakat dalam rangka bagaimana bersama-sama mengantisipasi penyebaran virus ini. Kembali yang anggaran loh ya. Nang wis mbok culik di depan bahwa terus sampai masyarakat gue ketika delalah di perjalanan gue naik kasus COVID, terus pemerintah desa bicara tidak ada anggaran. Ini piye? Solusinya gimana? Sebelum jauh ke anggaran, semua harus paham dulu PPKM itu apa. Karena pada dasarnya anggaran itu untuk memperkuat kondisi pelaksanaan pembatasan kegiatan sosial atau PPKM. Nah, ini sudah beredar aturan-aturannya bahwa ada 4 kategori PPKM. Yang pertama adalah kategori 1. Nah, Nah, itu segini dulu sebelum ke sana. PPKM itu dilaksanakan di skala RT. jadi so. Ini tidak sedesa. Jadi di skala RT yang itu ada kasus ataupun tidak ada kasus. Yang menentukan RT itu PPKM siapa? Ya Pak Bupati. Pak Bupati. Pak Bupati. Jadi desa mengusulkan kepada Bupati melalui camat untuk ditetapkan di RT 1 misalnya. Itu akan dilaksanakan PPKM kategori berapa. Nah, kategori ini ada 4. Tadi yang saya sampaikan, kategori 1 adalah desa RT zona hijau. Jadi di sana tidak ada kasus. Namun dikhawatirkan ada kasus. Contoh di desa perbatasan. RT 1 ini, RT 1 di desa A berbatasan dengan RT 2 di desa B. Sedangkan RT 2 di desa B ini ada kasus. Di RT ini tidak ada kasus. Berarti di RT ini, di RT A, RT 1 dusun A itu, RT 1 desa A itu diadakan PPKM kategori 1. Untuk apa? Untuk mengantisipasi persebaran dari desa pencegahan. Ya, pencegahan. Kemudian ada kategori 2. Kategori 2 adalah kita lakukan PPKM di RT itu yang ada kasus 1 sampai 5 KK. Kegiatannya apa? Ya, yang pertama sosialisasi, penyemprotan, disinfektan dan sebagainya. Selanjutnya adalah isolasi mandiri. Nah, ini yang menjadi persoalan. Isolasi mandiri sing makani sopo? Iya itu. Biasanya memang kayak gitu masyarakat bu. Makanya sopo? Ya yang makani kita pakai dana desa. Mbako. Kembali ke penganggaran berarti ya? Bisa. Kemudian selanjutnya kategori 3. Kategori 3 itu apabila di RT tersebut ada kasus 6 sampai 10 KK dalam 1 minggu terakhir. Jadi di situ sudah ada kegiatannya mulai dari sosialisasi, penyadaran masyarakat, kemudian isolasi mandiri, kemudian pembatasan sosial, penutupan tempat-tempat umum itu. Kemudian ada lagi di kategori 4. Nah, kategori 4 ini untuk wilayah RT zona merah. Apabila ada 10 kasus ke sana. Kalau ada 10 kasus ke sana itu, maka zona merah. Di zona merah ini harus ada posko bantu di RT tersebut. Untuk apa? Membatasi hilir mudiknya masyarakat. Ngontrol penuh Pak. Kegiatan-kegiatan sosial ditiadakan semua. Hanya di RT tersebut. Jangka waktu PPKM 2 minggu. 2 minggu ya? 2 minggu masih belum selesai, perpanjang. Gitu. Nah, untuk penganggaran, nah, kalau kita sudah paham semua, artinya begini, kita nganggar ke PPKM di APBDes, tapi tidak menyelenggarakan PPKM di desa tersebut, secara otomatis anggaran tidak akan terserap. Nah itu, maka sebelum nganggar ke kudu
paham dulu prinsip PPKM itu seperti apa. Baik, Tak amplok sih. ya nggak usah. Dana desa ya? Dana desa. Dana desa itu berarti ukurannya berapa itu? Untuk apa tindak desa atau kita harus menggunakan dengan skala minimal misalnya 8% dari baku. dari pagu dana desa per tahun. Tahun ini 8% itu untuk kegiatan ya yang macam-macam, mulai dari sosialisasi, penyadaran masyarakat, penyemprotan, kemudian pendirian posko untuk ketahanan pangan, kemudian untuk membantu tracking, tracing dan sebagainya. Membantu. Bukan desa sebagai Ya, jadi kalau ada usulan, barangkali masyarakat usul, ya apa lek desa iki gawe bekerja sama mungkin dengan lab laboratorium mana untuk swab mandiri, tidak bisa. Karena swab itu menjadi kewenangannya daerah. gugus Gugus tugas daerah. Nah, desa bisa menganggarkan untuk membantu kelancaran, untuk suspeknya mana, orang yang bersentuhan dengan dia mana, itu anggaran mobilitas. Itu bahkan kalau desa tidak punya ambulan, anggaran ini untuk sewa ambulan. Oh, ada tuku. Bisa sewa, cuman lek beli ra iso. Terus Oke. apa nah? Nah, penganggarannya Oh ya iya. apa? Ini kan wis Maret toh. APBD kan wis ditetapkan sejak beberapa bulan yang lalu, Desember lah. Ya. Tahapannya berarti perubahan itu. Kalau di sini, di kita, di Pacitan ini, SE-nya Pak Bupati memang perubahan Perkades. Tapi sejak bulan lalu kita kan sedang perubahan APBD besar-besaran dalam rangka mengakomodir BLT yang hanya harus 12 bulan itu. Benar. Nah, itu sekalian saja kita geser semua. Ya mau tidak mau kita harus paham, kita harus sadar bahwa pemerintah pusat tetap mengutamakan pengendalian COVID ini sebagai alat belanja. Segoku sentek, nasi saya udah habis. Kesimpulan dari apa yang kita bicarakan? Kesimpulannya adalah kita hari ini mempersiapkan anggaran di desa. Pola pikir kita bagaimana seolah-olah desa kita ini di zona merah. Kita siapkan anggaran untuk kebutuhan zona merah. Kemudian jika suatu saat terjadi ledakan di desa kita, kita sudah siap betul untuk mengantisipasi itu. Jadi siap anggaran kan belum tentu harus sekarang dilaksanakan toh? Iya, mindset kita jangan sampai begini. Kadang-kadang mindset teman-teman setelah perubahan APBD ini dibelanjakan habis-habisan. Enggak. PPKM itu bisa dilakukan bulan depan, bisa dilakukan bulan Agustus, bisa dilakukan bulan Maret, bulan September, November, menyesuaikan dengan kondisi perkembangan virus ini. Ya. Itu kita mempersiapkan seandainya ada ledakan kita sudah siap. Masyarakat kita nyaman karena diakui dan tidak diakui jika terjadi sesuatu di masyarakat tingkat bawah yang tercepat adalah desa. Lapisan terbawah. Isunya di atas desa ini duit wakeh miliaran. Tapi kan kalau kita tidak menganggarkan ke arah situ juga tidak bisa dipakai. Nah, itu duitnya baik Pak Lurah. Ya. Oke, Jadi ngono. Cukup ya? Cukup. Ini PPKM pakai dana desa. Siap. Sampaikan ke teman-teman. Udah kalau gitu? Kita makan dulu. Gitu ya? Udah habis? Gue kok anggun. Wih bro, sabar sekali. Oke, terima kasih.
Baik teman-teman, itu tadi pembicaraan kita terkait dengan PPKM dan juga langkah seperti apa yang kita ambil dalam menyikapi PPKM dan juga siklus perubahan yang notabene ini kita ajukan karena mengakomodir PLT, PPKM, dan lain-lain. Sementara itu semoga bermanfaat. Kita berjumpa di video-video kita yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.